siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Saya mengucapkan pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta seluruh majelis, pelayan Tuhan dan sidang jemaat, karena saya dapat bersama-sama dengan saudara semua boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, dan saya boleh melayani di tempat ini. Saudara merasa diberkati? Saudara merasakan dahsyatnya daripada kuasa salib Kristus? Saudara yakin? Amin. Amin. Haleluya. Saya sangat bersuka cita sekali ya. Pada saat Pak Beni adalah guru saya, mentor saya, ya, wah luar biasa. Kami di PGLII, ini saya dapat bimbingan dari beliau, dan saya merasakan sangat-sangat diberkati. Dan saya waktu pas beliau menyampaikan, tolong nanti pelayanan di tempat di GKRI Jemaat Barea. Oke, saya bilang, wah jangan sampai bentrok. Saya ibadah sore. Oh iya, kalau di sini pagi. Ya, saudara, kuasa salib. Saya diberi tema adalah kuasa salib Kristus. Pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Yang setuju katakan amin. Hah? Pemberitaan, saya ulangin lagi, pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Yang setuju katakan amin. Kalau pendeta ngomong salah, jangan diaminin. Yang diaminin adalah firman Tuhan. Ya. Kalau pendeta bilang gini, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Yang setuju katakan amin. Enggak. Ya. Saya ulangin, pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan. Yang setuju katakan amin. Nah gitu dong ya. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. The power of God. Amin. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita bisa katakan di dalam Alkitab bahwa kebodohan bagi mereka yang akan binasa pemberitaan salib? Karena salib diterima, pemberitaan salib ini diterima berdasarkan pikiran kita. Hanya sebatas pemikiran, tidak diterima dalam hati, tidak diterima dengan iman. Sehingga apa? Pemberitaan ini adalah sebuah kebodohan. Masa Tuhannya orang Kristen disalib? Terkadang kita berpikir, kok begini ya, kok begitu ya? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita pemberitaan salib itu adalah tentang kekuatan Allah. Amin. Saudara percaya dengan kuasa salib? Saudara percaya dengan kuasa salib? Salib yang mana? Salib Kristus. Karena apa? Pada saat Yesus disalib, itu ada dua orang di sebelah kiri dan kanan. Ya, Alkitab mengatakan, next slide. Alkitab mengatakan bahwa ada dua orang, yaitu di sebelah kiri dan kanan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Artinya apa? Kita berbicara tentang kuasa salib-salib yang mana? Karena ada tiga. Dan salib yang memiliki kuasa adalah salib Kristus. Jadi kayu salibnya tidak berkuasa. Tetapi yang berkuasa adalah karena apa? Karena ada Kristus di situ. Amin. Saya sangat bersuka cita pada saat diberi tema kuasa salib Kristus. Nanti saudara bisa membaca di dalam Lukas 23. Lukas 23
Itu Lukas 23 dari ayat 33 sampai 49, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Tentang kuasa salib Kristus. Pada saat saya merenungkan kuasa salib Kristus, ada apa dengan kuasa salib Kristus? Apa maknanya? Kuasa salib Kristus adalah bagaimana kuasa itu bekerja di dalam kehidupan kita pada saat kita tidak sanggup melakukannya, tetapi kemudian kita sanggup melakukannya karena ada apa? Karena ada kuasa salib Kristus. Tadi pujian tadi mengatakan apa? Bahwa kuasa salib itu sangat luar biasa, menghapuskan segala dosa kita. Jadi pada saat kita berpikir, oh kuasa salib Kristus. Saudara pernah nggak ngalamin? Pada saat saudara mau melakukan sesuatu yang menurut saudara tidak mungkin, yang menurut saudara kayaknya nggak bisa, tetapi ternyata bisa. Ada nggak pernah? Ya. Terkadang kita sampai terheran-heran, kok bisa ya saya melakukan ini? Pada saat dulu saya adalah perokok berat. Ya, dulu saya badannya kurus. Mungkin ya sekurus anaknya Pak Ben tadi. Ya, cuman bedanya saya laki. Ya, istri saya tahu. Rambutnya juga mungkin anaknya Pak Ben lagi. Rambutnya panjang. Ya. Pada saat itu saya kemudian waktu setelah menikah pun saya masih sembunyi-sembunyi merokok karena saya nggak bisa lepas dari rokok. Jujur aja. Dan kurang ajarnya saya, kalau ditanya, kamu tuh nggak boleh ngerokok, di Alkitab nggak boleh ngerokok, mana ada ayatnya dilarang merokok. Nggak ada. Tapi pada saat kuasa mengalir, jangankan lagi untuk merokok, duduk di sebelah perokok aja, saya bisa minum bintang 7, puyer 16. Karena kepalanya pusing 7 keliling. Jujur. Sampai saya bingung, loh kok bisa ya? Apa yang hal sepele mungkin hanya merokok, tetapi ternyata saya tidak bisa. Sampai saya tidak bisa merokok lagi. Akhirnya berkembanglah badan saya. Ya, jadi gemuk. Ya, itu karena istri saya emang pintar ngurus sih. Haleluya. Ya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kuasa salib itu adalah di mana kita sudah tidak sanggup, tetapi ternyata ada kuasa, ada sesuatu yang menyanggupkan kita, membuat kita sehingga kita melakukannya. Amin. Jadi pada saat kita merenungkan, kenapa Tuhan? Kok Tuhan tuh luar biasa, kok Tuhan tuh hebat. Jadi apa yang tidak dapat dilakukan menurut pikiran kita, namun kita dapat melakukannya, itulah kuasa salib. Ya. Kita akan melihat apa sih kuasa salib di dalam penyaliban, peristiwa penyaliban dan kematian daripada Tuhan Yesus. Yuk kita lihat. Yang pertama di dalam ayat 23, Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus di atas kayu salib dia mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menganiaya, kepada orang yang telah menyesah dia, kepada orang yang telah meludahi, kepada orang yang telah menyalibkan dia. Bukan hanya itu saja. Ini boleh dibuka nggak maskernya? Boleh ya, izin ya. Karena ngap. Bahasa Inggrisnya ngap. Ya. Saudara pikir coba kalau dibaca di Alkitab. Orang yang mengatakan Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Tetapi dia pula yang mengatakan salibkan, salibkan, salibkan. Yesus itu luar biasa. Dia melepaskan pengampunan. Bukan itu aja. Muridnya yang sangat vokal. Muridnya sampai dia bilang apa? Yesus bilang apa? Nanti imanmu goyah. No, no, no. Sekalipun semua orang goyah, aku sekali-kali tidak. Tapi kenyataannya menyangkal 3 kali. Bahkan satu muridnya rela menjual 30 keping perak.
Sakit hatinya Yesus kayak gimana? Saudara bisa bayangkan. Tetapi dia di atas kayu salib, dia melepaskan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bagaimana dengan kita? Saya mau bertanya kepada saudara. Saudara mau nggak pakai baju compang-camping? Mau nggak? Baju tembel-tembel sana, tembel sini, mau nggak? Enggak kan? Saya lihat di sini pakaiannya rapi-rapi. Kompak semua, rata-rata putih, saya doang yang hitam. Enggak janjian Pak Benah. Tahu gitu kan saya pakai putih-putih Pak. Saudara tidak mau memakai pakaian compang-camping. Tetapi sadarkah di sini mah enggak ada. Banyak orang Kristen kemana-mana pakai pakaian compang-camping. Pakaian kekecewaan, pakaian sakit hati, pakaian dengki, pakaian kebencian. Saudara sadar enggak? Saya sengaja gambarnya bukan Tuhan Yesus tapi gantungan baju. Terkadang kita itu bilang waktu orang bersalah kepada kita, dia minta maaf, kita lepaskan pengampunan tapi enggak full. Cuman mindahin baju compang-camping, baju sakit hati, baju kebencian, baju kemarahan, itu dari badan kita dipindahin ke gantungan baju. Seharusnya baju itu sudah tidak layak, baju itu dibuang ke sampah. Bukannya ditaruh di lemari gantung. Sehingga apa? Pada saat ada orang berbicara, misalnya ada orang, kamu kenal nggak sama si A? Si A itu nipu saya. Benar, dulu juga nipu saya. Kita lihat lagi bajunya, kita pakai lagi. Bahkan ada orang yang pada saat misalnya suami istri, waktu itu suaminya melakukan kesalahan, kemudian sekali waktu ada temannya bilang, saya ngelihat suami kamu di situ loh sama si A. Langsung dia ingat, dia pakai baju lagi sakit hati. Saudara paham? Berapa banyak orang Kristen seperti ini, melepaskan pengampunan, tetapi dia menyimpan hanya pindah tempat. Kalau saudara nggak mau pakai baju compang-camping, buang ke dalam sampah. Yesus melepaskan pengampunan itu lepas. Kita pun demikian. Biasanya perempuan yang lebih sensitif. Ya, kalau pasangan kita melakukan kesalahan, itu kita bilang, ya aku maafin sayang, aku maafin sayang. Tapi ingat ya, sekali-kali lu melakukan lagi, awas lu. Berarti belum melepaskan pengampunan. Tenang, bapak-bapak di sini, ibu-ibu nggak ada di sini mah. Sini semua baik-baik, ya kelihatan dari muka-mukanya. Oke semua. Ya. Jadi kalau kita melepaskan pengampunan, itu harus benar-benar rilis, lepas. Jangan diingat-ingat lagi. Bahkan Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan apa di dalam Bapa kami? Dikatakan Bapa, bahwa apa? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan hanya mengampuni, Yesus mengajarkan apa? Mengasihi orang yang membenci kamu, yang nyakitin kamu, yang bikin jengkel kamu. Mendoakannya, bahkan berbuat baik kepadanya. Bisa nggak dilakukan? Benar kan nggak ada amin? Oh iya susah juga. Saya dan saudara tidak mungkin bisa melakukan. Yang bisa melakukan adalah saudara dan saya jika ada kuasa salib di dalam hidup saudara. Amin. Gak mungkin bisa. Udah nyakitin kita sampai ke peranakan, saya gak punya peranakan. Sampai ke dalam udah sakitin banget. Gimana saya mau mengampuni?
Tapi bersama Yesus ada kuasa salib sehingga kita mampu mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang menghancurkan hidup kita. Bukan hanya mengampuni tetapi juga mengasihi, mendoakan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Amin. Amin. Aduh berat banget aminnya. Ya, harus bisa. Kekristenan itu bukan hanya baik. Ya. Saya katakan banyak orang Kristen, oh pokoknya berbuat baik-baik. No, orang Kristen harus great. Jadi nggak cuma good, tapi great, luar biasa. Kalau Yesus saja luar biasa, masa anak-anaknya nggak bisa luar biasa? Amin. Saudara harus yakin. Saya menyaksikan kepada Pak Beni, saya bilang, setelah saya dipulihkan, 2010 saya dipulihkan. Oktober 2010 saya membuat satu komitmen bahwa saya tidak mau ngomong kesusahan kepada orang. Saya cuma lapornya kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saya lapornya kepada Yesus. Pada saat itu Roh Kudus jelas berbicara. Kitab Nabi Hagai, bereskan dulu rumah Tuhan. Oke Tuhan, saya bereskan rumah Tuhan. Ibu Beni sampai kaget, saya ternyata masih ngontrak. Ya. Saya nggak pernah ngomong-ngomong. Saya kontrak di rumah itu 10 tahun ya. 10 tahun saya kontrak. Saya tidak pernah ngomong. Kepada siapapun saya tidak pernah ngomong. Ya. Saya bilang Tuhan, awal tahun ini, waktu saya doa pagi, saya Tuhan, saya bilang, saya hanya memuji menyembah Tuhan. Saya tanya Tuhan, apa mau Tuhan hari ini? Tuhan nyatakan sesuatu. Tahun ini kamu dapat rumah. Saudara tahu uang saya nggak cukup. Saya pikir oh nantilah Tuhan. Tapi saya bilang waktu Tuhan berseru itu, saya bilang amin. Kemarin saya menyaksikan ke Pak Beni, tanpa ini, Tuhan sediain. Tuhan sediain. Sesuatu yang impossible menurut kita. Tapi kalau kita mengimani, itu menjadi possible. Amin. Luar biasa, saya juga nggak nyangka. Saya sama sekali nggak nyangka. Tetapi apa yang nggak punya pikiran, nggak pernah didengar dari telinga, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediain semuanya. Yang jadi masalah bukan Tuhannya yang jadi masalah, yang jadi masalah kitanya karena kita ragu-ragu. Yakobus bilang apa? Kalau orang ragu-ragu nggak dapetin apa-apa. Ya, jadi harus benar-benar yes, amin. Saudara mau melepaskan pengampunan? Ada yang disakitin, lepasin pengampunan. Hari ini momen di mana Yesus mati di kayu salib. Kita lepaskan pengampunan. Jangan disimpan aja. Ya. Saudara mau menyimpan sampah? Enggak? Benar enggak mau menyimpan sampah? Lepasin. Ya. Karena sakit hati, kekecewaan, kepahitan semua adalah sampah. Ya. Jadi kita harus melepaskan. Yang kedua kita lihat di dalam ayat 35. Oh yang sebelumnya ya? Sebelumnya ada? Ada sebelumnya? Nah, melepaskan pengampunan kepada musuh kita adalah jalan menuju hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa? Saya katakan kenapa? Orang berpikir kalau kita mengampuni, enak banget ya dia udah nyakitin kita, terus kita ngampunin. Kok enak banget? Kita selalu berpikir orang itu. Tetapi sebetulnya pada saat kita melepaskan pengampunan yang diuntungkan adalah kita sendiri. Amin. Hubungan kita enggak terhalang sama Tuhan. Kita semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi pada saat kita melepaskan pengampunan yang harus diingat apa? Untungnya buat kita bukan buat elu. Ya. Kita disakitin, kita sakit hati, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Yang nyakitin kita ketawa-ketawa, ngakak-ngakak lagi ngopi di gudang kopi. Iya kan? Bener nggak? Jadi kalau kita melepaskan pengampunan, oh sorry ya, bukan buat lu, buat gua. Kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan makin intim. Nice banget, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat
Di dalam ayat 35-39. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Yang kedua adalah ketekunan. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, boleh slide, yaitu perseverance. Perseverance ini adalah ketekunan. Saya suka terjemahannya, kenapa? Karena dia bertahan di dalam penderitaan, atau taat, atau bayar harga, atau never give up. Ya. Yesus pada saat saudara bisa bayangkan Yesus di atas kayu salib dengan posisi tangan yang sudah terpaku, sudah gitu dihina, engkau anak Allah, kalau memang engkau anak Allah turun dong, turun. Bahkan imam-imam dan ahli Taurat bilang apa? Turun kamu dari salibmu, baru aku percaya kepada kamu. Luar biasa. Tetapi Yesus tidak mau. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Karena dia harus menebus kita semua. Sehingga dia tidak mau. Dia tekun memikul salib. Dia tekun, dia mengalami penderitaan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan semuanya. Terkadang di dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami pencobaan, pada saat kita mengalami problema di dalam hidup kita, kita dibenturkan oleh orang-orang yang mengasihi kita, oleh sebelah kita. Ingat kisah Ayub. Ayub pada saat diuji oleh Tuhan, siapa yang mengumpat? Istrinya, orang sebelahnya. Kutuki Tuhanmu mati, sudah beres. Terkadang pada saat kita mengalami masalah, ada nggak orang di sebelah kita langsung bilang gini, dosa apa lu? Selalu begitu. Lu punya dosa apa? Bahkan kalau misalnya kita sedang menghadapi masalah atau sakit penyakit tidak kunjung sembuh, langsung bilang apa? Ada orang bilang apa? Kamu orang Kristen, mana Tuhanmu? Katanya Tuhanmu berkuasa, mana Tuhanmu? Benar nggak? Saudara, di dunia ini selalu zamannya adalah instan. Saya selalu bilang di dalam diri saya, setiap proses di dalam hidup saya, cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tetapi hasil biarkan orang lain melihat. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kenapa? Karena waktu proses berjalan, orang melihat, itu kan proses yang ada yang enak. Ada nggak proses yang enak? Nggak ada. Proses di dalam kehidupan kita itu nggak enak. Biarkan Tuhan dan saya yang tahu. Supaya apa? Orang tidak melihat. Saya sama istri melalui proses sampai nangis-nangis. Nggak ada yang tahu. Tetapi pada saat kita menikmati hasil, kita bagikan kesaksian kita. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Siapa yang ditinggikan? Tuhan Yesus. Jadi jangan saudara datang kepada orang kemudian nangis-nangis, aku gini, enggak. Kemarin saya habis melayani seorang ibu, ya, dia telepon ke saya, kemudian saya doakan. Setelah itu dia bilang, Pak boleh nggak ibadah di tempat saya? Saya bilang boleh silahkan, tapi syaratnya satu, harus ada suami. Saya bilang, ya suami, waduh suami saya anti pendeta Pak. Suami saya anti banget pendeta, nggak bisa. Pokoknya kalau ibu mau ada ibadah di tempat ibu, mau ada doa, ya ibu harus ada suami. Nggak ada suami saya nggak bisa terima. Saya bilang gitu. Ya, karena Roh Kudus jelas ngomong suruh ada suami. Ternyata tiba-tiba pada saat ibu itu bersaksi bagaimana saya didoakan oleh saya, kemudian Tuhan pulihkan. Dia tadinya ada masalah kepanikan dan sebagainya, dia mengalami ketakutan dan sebagainya, dia merasakan sukacita damai sejahtera. Akhirnya suaminya bilang apa? Oke, besok ya jam 2.
datang pendeta ke sini, saya mau tahu. Katanya gitu. Oke, akhirnya saya bertiga, istri saya nggak bisa ikut. Akhirnya kita bertiga sama pengerja datang ke sana, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekali waktu akhirnya suaminya curhat. Wah, konseling curhat. Nah, terus udah gitu gantian istrinya. Istrinya langsung, karena suami pendiam, istrinya banyak ngomong. Ya, banyak ngomong banget gitu. Nah, terus udah gitu saya bilang, "Bu, bisa diem dulu nggak, Bu?" Saya bilang, "Saya mau dengar dari suami." Nah, kemudian suaminya ngomong-ngomong gini-gini, akhirnya si ibu saya beri kesempatan karena mungkin ya mulutnya udah gatal pengen ngomong gitu ya. Akhirnya ngomong, ibunya cerita gini-gini, kemudian wah nangis. Langsung saya stop, saya bilang, "Bu, stop, Bu." Saya bilang. Kata saya tuh, "Kenapa? Jangan kita minta dikasihani manusia, tapi mintalah belas kasihan Tuhan." Kalau manusia itu cuman bisanya, aduh kasihan ya, kasihan di depan kita, kasihan di belakang kita langsung bilang, rasain lu. Benar gak? Saudara, kita harus yang namanya tekun. Yesus tekun memikul salib, kita pun tekun di dalam proses hidup kita. Sini ada yang lagi mengalami proses? Enggak ada? Semuanya baik-baik saja? Haleluya, berarti jangan saya yang khotbah karena saya lagi mengalami proses. Pinter sekali Bapak, ternyata Bapak menyimak. Enggak salah Bapak duduk di depan. Iya, luar biasa. Proses jangan bilang-bilang, cukup tahu sama Tuhan aja. Nah, hasilnya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah ini ada hasilnya setelah proses itu? Enggak ada pula, enggak usah tahu, yang penting sama Tuhan juga. Luar biasa. Ya. Sedang dalam proses. Ya, semua dari kita pasti proses sampai kita menutup mata di dunia dan membuka mata di surga. Ya, proses kita terus. Kemarin saya waktu pas pertemuan hamba Tuhan dengan Pak Beni, ya betul, sekarang ini zamannya percepatan. Ya, demikian juga di dalam kekristenan kita. Ya, proses ini harus cepat. Artinya apa? Dulu kita proses, misalnya kita doa hanya 5 menit, 10 menit, kita harus semakin rajin, semakin giat. Ya. Dulu ke gereja mungkin ya kalau misalnya Paskah saja atau napas lah, Natal sama Paskah, sekarang tiap minggu. Kurang tiap minggu, di sini ada ibadah-ibadah lain kita datang. Terus. Ya. Saudara jangan sampai lemah. Proses itu indah. Yang enggak indah itu instan. Ya. Kalau orang instan itu enggak enak. Contohnya mie instan itu enggak enak. Lebih enak kita beli mie yang ada buat diproses itu. Lebih nice. Bahkan apa? Emas yang murni itu diproses melalui api. Jadi ketekunan itu menimbulkan, yaitu namanya kemurnian iman kita. Kalau kita diproses, katakan puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk menikmati proses ini, supaya iman kami semakin murni. Bahkan proses itu apa? Menimbulkan tahan uji. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Amin. Jadi tenang aja. Semua dari kita pasti sedang proses. Yang ketiga, saya cepat aja ya. Yang ketiga, karena ini ada 7 poin. Enggak, cuma sedikit kok. Udah kaget. Yang ketiga di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 45 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Ketika itu hari kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga, kuasa salib apa? Yaitu adalah victory atau kemenangan. Di sini dikatakan di dalam ayat tersebut. Coba sebelumnya slide-nya. Nah, di sini dikatakan lalu berkata Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita tahu penjahat itu mengatakan bahwa Tuhan ingat dong sama aku kalau misalnya engkau sudah datang sebagai raja. Tapi Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kuasa salib apa, kemenangan apa yang didapat dari kuasa salib Kristus, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa, orang penjahat ini berdosa, tetapi perkataan Yesus sangat luar biasa. Dia ampuni dosanya, bukan hanya itu, dia bilang engkau sekarang bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sungguh indah. Jadi saudara jangan merasa bahwa saudara, wah saya ini orang berdosa, saya orang berdosa. Saudara sudah ditebus semuanya. Dosa tidak dapat menguasai saudara. Amin. Tapi Pak, saya pernah berbohong, orang Kristen bisa berbuat dosa, tetapi orang Kristen tidak bisa hidup di dalam dosa. Ya. Terkadang kita, saya berbohong. Ya. Kalau istri di sini mah nggak ada, asli nggak ada. Saya tahu Bu Lydia nggak ada. Biasanya kalau di sana itu suka ngambil dompet suami, ya, ngambil dompet suami itu lihat, cedit satu buat belanja, ya, cedit satu buat belanja, gitu ya, itu. Wah. Ternyata firman Tuhan mengatakan itu sama dengan mencuri walaupun uang suami katanya. Ya. Itu sama saja mencuri gitu. Karena prinsip istri adalah apa? Uang suami adalah uang istri adalah uang Haleluya. Saya bingung ya. Uang suami adalah uang. Nah, harus timbal balik dong. Uang istri adalah uang suami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Jangan berpikir, oh ini begitu pas khotbah, pendeta khotbah, itu sama dengan mencuri. Waduh, saya mencuri. Akhirnya saya bertobat. Tuhan ampuni saya nggak akan ngambil lagi uang suami. Lebih baik saya ngomong kepada suami, Pak saya mau ngambil uang ini buat belanja, mau bikin sayur asem hari ini. Lebih baik begitu. Orang Kristen bisa berbuat dosa, tetapi ingat orang Kristen tidak bisa hidup di dalam dosa. Pada saat kita berbuat dosa, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan ampuni bibir saya, lidah saya ini berbohong. Yang kedua ini lihat, ketika hari jam 12 lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara, kemenangan apa dalam kuasa salib? Yaitu membuka hubungan kita dengan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa manggil Bapa, oh Bapa, Bapa. Indah sekali. Dulu, zaman dulu itu harus imam besar yang masuk ke dalam ruang maha suci, ruang maha kudus harus imam besar dan setahun sekali pada saat peringatan Yom Kippur. Tetapi setelah Yesus mati, tergantung di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua dan kita bisa dengan santai masuk ke dalam hadirat Tuhan. Indah banget, sehingga kita bisa berdoa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapa? Allah siapa yang hanya bisa memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa? Kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau saudara mengalami masalah di dalam kehidupan saudara, ingatlah bahwa segala masalah, segala kutuk semua ditanggung oleh Yesus. Yesus telah memenangkan seluruhnya.
Next slide bisa tolong. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati dari dosa itu kita hidup di dalam kebenaran. Artinya dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Sungguh indah kuasa salib Kristus. Bahkan Kristus memikul dosa kita, menanggung penyakit kita, ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, dihukum karena pelanggaran kita. Dan semuanya sudah dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus menang atas semuanya itu. Amin. Jadi saudara, kalau saudara sakit, saudara mengalami masalah, saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan akan berkuasa secara luar biasa. Pak Pendeta, tapi gimana kalau ada orang sakit, dia pelayan Tuhan sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Tuhan punya rencana lain. Sekali waktu Tuhan akan nyatakan kemuliaan atas dirinya. Saudara ingat Yohanes, kitab Yohanes 9 ya. Waktu itu Yesus sedang berjalan-jalan dengan muridnya, muridnya bilang apa? Itu dosa siapa ya? Itu anak buta kayak begitu tuh dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa siapa? Yesus bilang apa? Enggak ada yang berdosa. Justru melalui sakit penyakit ini nama Tuhan akan ditinggikan. Ingat, ya kemenangan pasti kita terima. Amin. Jangan ragu. Ya. Janji Tuhan itu jelas, ya, bahwa kemenangan sudah di tangan kita. Katakan kanan kiri saudara, kemenangan di tangan kita. Yang keempat, yang terakhir. Haleluya udah terakhir. Ayat 46-47. Lukas 23 ayat 46-47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu keserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Tapi kematian Kristus menjadi kemuliaan. Pada saat itu orang mencibir, mengolok-olokkan. Oh dia itu kalau anak Allah turun dong. Tetapi pada saat terjadi sesuatu, dia menyerahkan nyawanya. Yesus bukan ya. Yesus tidak, Allah Bapa tidak mengambil nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ketika kepala pasukan melihat apa, dia sungguh orang ini adalah orang benar. Melalui kematiannya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berapa banyak dari kita justru malah kita takut. Saudara sakit, bergumul sampai jerit-jerit, kenapa? Saya takut mati. Orang yang di dalam Tuhan, kematian itu indah. Kematian itu hanya menutup mata di sini, membuka mata di surga. Amin. 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 Takut mati. Ya. Tenang kalau sudah waktunya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau duluan dari saya silakan. Nggak ada ya, nggak ada. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kemuliaan yang akan kita terima itulah kuasa salib. Kita menjadi orang-orang yang dihormati. Kita menjadi orang-orang yang dihargai luar biasa. Tanpa kita melakukan apapun juga, Tuhan nyatakan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Betapa indahnya kita. Next slide tolong. Ibrani 2 ayat 9-10 dikatakan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat.
supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Oh, luar biasa. Yesus membawa kita kepada kemuliaan. Luar biasa. Saya begitu membaca ayat ini, saya langsung, wah Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan saja Engkau menyelamatkan, tetapi juga Engkau mengangkat aku secara luar biasa. Betapa indahnya. Betapa indahnya. Ada lagi slide-nya. Yesus Kristus dimahkotai kemuliaan dan hormat oleh karena penderitaan maut. Yesus dimahkotai kemuliaan, hormat oleh karena penderitaan maut. Saudara, momen hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari, apapun keadaan saudara, pada saat saudara mengalami masalah, pada saat saudara mengalami sakit hati, hari ini sebelum menerima perjamuan kudus, nanti Pak Beni, saudara lepaskan pengampunan. Jangan menjadi penghalang. Jika saat ini saudara sedang mengalami masalah, jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan komplain sama Tuhan. Tetapi proses harus terjadi. Nikmati proses itu bersama dengan Tuhan. Saudara tidak perlu menjerit, Tuhan lepaskan masalah ini. Tapi menjeritlah, Tuhan berikan saya pundak yang kuat untuk menopang masalah ini. Mampukan saya. Pada saat kita melalui proses itu, kita tekun, maka kemenangan akan kita terima. Bukan saja kemenangan, tapi kemuliaan akan kita terima di dalam hidup kita. Kita akan berjalan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Beni.